Pernah gak sih kamu kepikiran 10 tahun dari sekarang kamu bakal jadi apa dan seberapa yakin sih bahwa impian kamu bisa tercapai? Kalau ternyata nggak tercapai gimana? Kalau ternyata nih, hidup di masa depan ternyata gini-gini aja. Gimana perasaan kalian setelah mikirin hal-hal kayak tadi? Seberapa sering juga kalian kepikiran kayak tadi? Kadang-kadang kah? Atau bahkan hampir setiap hari? Mungkin ya pas malam di kasur atau ya pas siang sambil ngelamun terus kamu mikir kemana-mana. Wah gimana nih kalau ternyata aku nanti nggak sukses? Wah gimana nih kalau ternyata aku nanti jomblo sampai tua nanti? Terus sekarang sering kepikiran, kamu jadi cemas dan kamu jadi nggak aware terhadap kejadian yang kamu alami saat ini. Malah terkadang kamu jadi sering merasa sedih, takut, kesal, dan bahkan mungkin marah. Ya karena masa depanmu rasanya nggak pasti-pasti amat gitu. Capek masih hidup dengan pikiran kayak gitu. Oke, di video ini aku, Wina Septiana, bakal ngebahas tentang semua overthinking terhadap masa depan. Mulai dari arti overthinking itu sendiri, penyebab, sampai gimana caranya supaya kamu nggak lagi overthinking terhadap masa depan kamu. Oke nih, pertama-tama yang kita bakal bahas, apa sih yang dimaksud dengan overthinking? Apa ciri yang menandakan bahwa kamu overthinking terhadap masa depan? Jadi singkatnya gini, overthinking adalah ketika kamu memikirkan hal-hal yang adanya di luar kontrol kamu secara berlebihan. Sekarang coba aku tanya. Yang tadi kita sempat bahas, ketika kamu memikirkan soal apa yang akan terjadi di masa depan, apa sih yang kamu pikirkan? Apakah kamu memikirkan soal target dari masa depan? Aku tebak nih, kemungkinan yang paling mungkin terjadi yaitu justru kamu lebih memikirkan ke masalah apa yang mungkin terjadi di masa depan dan bukan apa yang mau dilakukan. Nah, ketika kamu fokus ke masalah, artinya kamu fokus bukanlah ke solusi. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti yang tadi aku bilang, kebanyakan yang lebih dipikirkan itu adalah hal-hal yang di luar kontrol. Contohnya gini, buat kalian yang sekarang mungkin lagi kuliah, nanti habis lulus aku jadi nggak bisa kerja di perusahaan elit nanti. Atau nanti aku bisa gaya hidup bahagia di masa tua. Bukannya kamu fokus untuk belajar agar lulus atau siapkan investasi buat hari tua nanti, kamu malah sibuk banget sama pemikiran negatif kayak tadi. Nah, karena kamu bukannya belajar, malah ngelamunin hal-hal kayak gitu, maka kemungkinan berhasil diraih itu jadi lebih kecil kan? Kenapa? Ya karena kamu tidak bekerja keras. Ini tuh ironis karena pemikiran kayak gitu tuh, pertama, adanya masih jauh di sana. Kedua, itu di luar kontrol kita. Kamu nggak bisa mengontrol itu, nanti lulus dari kuliah apa akan diterima kerja di perusahaan bagus atau enggak. Yang lebih terkontrol adalah kalau kamu berhenti mikirin hal kayak gitu dan fokus ke belajar, maka peluang kamu lulus kuliah nanti bisa kerja di perusahaan bagus bakal tercapai karena kemungkinan kamu dapat skill bagus juga jadi lebih tinggi. Atau sering banget juga kalau besok pas presentasi nih, temen aku ada yang ribet gak ya? Duh, kalau nanti aku gak lulus di mata kuliah ini gimana ya? Terus malah ngelamun, bukannya fokus bikin kerjaan yang benar, malah ngelamun akan pemikiran-pemikiran tadi. Nah, ini sama kayak contoh sebelumnya. Kamu tuh nggak bisa mengontrol reaksi teman-teman kamu, tapi yang lebih terkontrol adalah kualitas pekerjaan kamu sendiri. Ketika kamu fokus kerjaan itu dan bukannya fokus ngelamunin kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Jadi kalau kamu sering melamun dengan template gini, wah kalau seandainya ini bisa gini, gue bisa gitu. Fix kamu lagi overthinking soal masa depan kamu, dan seperti yang barusan aku jelasin, overthinking ini kalau didiamkan justru bakal bikin kamu gak fokus sama apa yang ada di depan kamu, dan justru bikin kemungkinan hal buruk yang kamu pikirkan itu jadi naik kemungkinannya. Kenapa? Ya karena kamu jadi tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan.
Oke, sebelum kita bahas nih tentang gimana cara mengatasi overthinking ini, kita mulai dulu dengan membahas apa sih yang bikin orang bisa overthinking, apa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, alasan dasar dari mikir masa depan adalah karena dari sananya kita kepengen dapetin kepastian dan jawaban. Kenapa orang butuh kepastian? Ya supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk mengatasi apa hal yang bakal terjadi. Ini normal, semua manusia punya insting ini. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu bisa jadi buruk. Kamu mikirin masa depan karena paling pas itu kalau kadarnya normal. Itu bagus buat kamu. Tapi kalau berlebihan dan malah jadi overthinking itu kadar buruk. Gini, kenapa menginginkan kepastian secara berlebihan itu buruk? Ya karena ketidakpastian itu adalah sesuatu yang akan selalu ada di sepanjang hidup kamu. Kamu tuh gak bisa ngontrol waktu, kamu gak bisa ngontrol dunia. Nah, jadi memang ada hal-hal di hidup kamu tuh yang gak bisa dikontrol. Nah, kalau tidak bisa menerima dan mentolerir bahwa memang ada hal-hal di hidup kamu yang tidak pasti, kamu bakal jadi overthinking. Contohnya, yang kayak tadi kita bahas, kayak kamu bakal presentasi, terus ya udah harusnya ya kamu pastikan itu adalah semua hal yang bisa kamu kontrol. Kayak kamu harus tahu kapan kamu presentasi, kamu punya waktu berapa lama, kamu harus tahu siapa aja yang bakal datang, kamu harus tahu apa aja ekspektasi mereka terhadap kamu gitu. Itu sesuatu yang bisa dipastikan. Jadi kamu bisa bikin presentasi sesuai dengan hal-hal yang udah kamu ketahui. Nah, tapi kalau misalkan udah sampai berlebihan, sampai mikir yang datang dia kira-kira gimana ya reaksinya, gimana ya kalau dia marah, kira-kira gimana ya kalau dia nanya ke aku, kira-kira gimana ya. Nah, kalau kamu mikirin sampai situ, artinya kamu tuh tidak bisa menerima adanya ketidakpastian dalam hidup, termasuk yang di luar kontrol. Yang tadi aku bilang, kamu tuh gak bisa mengontrol reaksi orang lain. Mereka yang bereaksi, bukan kamu. Alasan yang kedua penyebab overthinking ini yaitu karena kamu gak bisa mentolerir ketidakpastian. Overthinking juga disebabkan karena kamu terlalu terpaku sama masa lalu. Nah, ironis kan, kamu jadi cemas tentang masa depan kamu gara-gara mikirin masa lalu. Kenapa gitu? Biasanya adalah karena kamu pernah gagal di masa lalu dan kamu belum berhasil belajar dari sana. Karena kamu belum berhasil belajar, maka kamu jadi nggak tahu nih apa yang harus dilakukan supaya gak kejadian lagi. Akhirnya kamu jadi khawatir terus overthinking. Contoh paling gampang, orang yang pernah ngalamin ditinggal tapi dianggap berhasil buat belajar, ngerti kenapa sih dia ditinggal, kemungkinan besar akan takut untuk ditinggalkan dan jadi overthinking soal semua hubungan yang dia punya, baik itu pertemanan, keluarga, pasangan, ataupun pasangan. Nah, itu tadi alasan kenapa kamu bisa jadi seseorang yang sering overthinking. Terus bagaimana sih cara mengatasi overthinking? Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar kamu bisa mengatasi kebiasaan overthinking akan masa depan? Yang pertama, ini juga sesuai dengan tadi yang aku bilang, bahwa overthinking karena mikirin masa lalu, jadi kita harus lihat dulu ke masa lalu kamu. Mungkin kamu punya pengalaman buruk, jadi kamu membentuk pola pikir destruktif di mana kamu selalu menganggap bahwa masa depan kamu cenderung dipenuhi hal buruk juga. Ingat bahwa semakin tumbuh dewasa, berkembang dan berproses, segala hal sekitar kamu akan berubah juga. Jadi sebaiknya kamu melihat masa depan dengan cara berbeda dari masa lalu kamu. Misalnya gini, kamu pernah dikecewakan sama orang yang kamu percaya. Gak enak kan dikecewain? Kamu jadi takut dikecewain lagi. Nah, begitu kamu punya sahabat, tahu-tahu pikiran negatif itu akan
akan takut dikecewai itu muncul. Maka yang ada adalah kamu jadi takut nih. Nah, kalau seandainya tiba-tiba sahabat aku berkhianat, gimana ya? Wah, kalau tiba-tiba sahabat aku ini ngecewain aku lagi, nanti gimana ya? Terus ya udah, kamu akhiri persahabatan kamu, padahal belum tentu juga dia bakal ngecewain kamu. Tapi karena mindset ini ada, duh gue gak suka dikecewain, jadi mendingan aku tinggalin orangnya sekarang dibandingkan nanti aku dikecewakan. Nah, kayak gini juga bukan sesuatu yang sehat, benar kan? Tapi kamu harus tahu dulu, kamu harus belajar dulu apa sih yang bikin kamu ngerasa takut dikecewain. Kenapa kamu dulu pernah takut dikecewain? Setelah kamu tahu, ya udah, kamu bisa review lagi apakah benar-benar kejadian itu tuh bakal terulang lagi. Apa aja sih faktor sebetulnya kenapa kamu ditinggal, dikecewain, apa yang salah. Nah, kalau udah tahu apa yang salah, jadi bisa kamu cegah supaya tidak terjadi lagi. Kita mengatasi overthinking yang kedua yaitu berhenti berekspektasi pada masa depan. Melihat big picture dari masa depan kamu. Seringnya ketika overthinking, kamu tuh fokus sama suatu masalah spesifik, sehingga masalah itu jadi terlihat besar dibandingkan sebenarnya. Jadi coba lihat masalah secara keseluruhan, supaya lebih melihat hal-hal lain di luar daripada masalah itu. Contohnya gini, kamu masih kuliah nih, tapi kamu udah mikir nanti kalau aku lulus tapi kerjaan gak sesuai sama bakat, gimana ya? Itu entar mikirnya ya. Kamu pikirin dulu gimana caranya kamu bisa lulus kuliah dari kekhawatiran kamu. Kan sebetulnya kamu pengennya punya kerjaan yang sesuai dengan bakat. Tapi sebelum bisa kerja sama sesuai bakat kamu pikirin dulu gimana caranya kamu bisa lulus kuliah. Jadi itu masalah yang masih jauh di masa depan dan belum ngaruh-ngaruh amat di kehidupan sekarang. Walaupun justru mikirin itu dan bukan mikirin apa yang harus kamu hadapi sekarang. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah melihat lagi yang kamu mau tuh apa sebenarnya. Mungkin masalah itu ada, tapi apakah relevan untuk sekarang? Kalau tidak relevan untuk sekarang ini, lebih baik pikirkanlah apa yang relevan untuk sekarang ini. Karena apa yang kamu lakukan sekarang akan berpengaruh ke masa depan kamu. Iya dong, kalau misalkan sekarang kamu nggak lulus kuliah, ya jadi kamu nggak bakal lulus kuliah dulu di masa depan. Kan sesimpel itu sebenarnya. Jadi fokus dulu apa yang harus dilakukan sekarang untuk mencapai apa yang kamu mau. Masalah di masa depan, pikirkannya nanti. Oke, kita pindah ke cara mengatasi overthinking yang ketiga, yaitu sadari fase overthinking. Kapan kamu mulai overthinking? Pelajari apa saja ciri-ciri dan pikiran yang muncul kalau kamu udah mulai overthinking. Jadi intinya kamu sadari dulu, misalkan gini, kamu sering overthinkingnya kalau misalkan malam hari nih sebelum tidur, dan kamu inget-inget deh, kamu kenapa sih sebetulnya, atau kamu ngapain gitu. Apakah kamu sering overthinking kalau misalkan lagi scroll IG, terus lihat seorang teman kamu yang bikin ngiri. Kamu sadari dulu hal-hal apa yang bisa memicu kamu jadi overthinking. Nah, ketika udah sadar pemicu dan cirinya, sekalinya kamu menemukan diri kamu lagi overthinking, langsung ubah pola pikir kamu. Oh oke, gue lagi overthinking nih. Coba ganti itu dengan pola pikir konstruktif. Jadi gini, dari tadi kita udah ngebahas beberapa contoh soal overthinking kan. Yang penting kamu sadar dulu nih, ketika overthinking itu kan biasanya mulai dari satu pemikiran terus menyebar kemana-mana. Nah, sebelum menyebar kemana-mana, sadari sedini mungkin. Begitu sadar, langsung kamu pakai cara-cara yang tadi udah aku sebutin. Lakukanlah sedini mungkin sebelum kamu masuk terlalu jauh ke dalam overthinking kamu. Karena sadar enggak sih,
kamu makin lama ngelamun, ya makin jauh dan makin gelap rasanya. Jadi mending dari awal kita sadari, ini aku lagi overthinking nih, udah stop, cukup di situ aja. Dan pikirkan dengan cara yang lebih baik. Ketika kita udah mumet banget nih, kita gak bisa cari solusi dari overthinking kita bisa mendiskusikan perasaan terhadap overthinking ini pada orang lain. Diskusikan pikiran-pikiran yang berlebihan itu dengan orang lain, tapi harus diingat, diskusi ini bukan sekedar curhat. Overthinking itu kan sesuai artinya, kebanyakan mikir. Pikiran itu buat didiskusikan, bukan cuma buat dicurhatin atau diungkapin aja. Jadi kalau ketika kamu mau bahas overthinking kamu diskusikan sama orang yang bisa diajak mikir bareng, diskusi. Bukan cuma nanggepin kayak misalkan, wah gue ikut sedih ya dengernya, semangat ya. Enggak, kamu enggak butuh itu. Kalau emosi kamu lagi meluap-luap, mungkin iya kamu butuh support emosi yang cukup, dengerin dan nyemangatin, itu udah cukup. Tapi ini kan yang meluap-luap bukan emosi, tapi pikiran kamu butuhnya tuh diskusi buat cari solusi. Nah kenapa? Ya karena kamu tuh mikirin masalah kan, terus habis tuh harusnya cari solusi. Kamu nggak bisa cari sendiri, maka kamu diskusi sama temen kamu, begitu. Tapi kalau cuma sekedar curhat, udah gue pusing nih, gue banyak masalah, terus temen kamu bilangnya, iya gue ngerti kamu banyak masalah, gak ngaruh, masalah kamu gak bakal selesai. Tapi kalau kamu punya teman yang bisa diajak diskusi, masalah gue ini gitu, terus dia bilang, nemenin kamu ngobrol, oh cara ngatasin masalah yang A gini, yang B gini, itu lebih baik. Oke, kita sampai di cara mengatasi overthinking yang terakhir. Yang terakhir yaitu terapkan mindfulness. Apa itu mindfulness? Yaitu cara untuk jadi lebih konsentrasi dan fokus dengan apapun yang kamu lakukan saat ini. Kadang kamu overthinking terhadap masa depan kamu, ya karena kamu gak fokus sama apa yang terjadi saat ini. Jadinya kamu ke bawah dan pikiran kamu jadi muter-muter aja gitu kemana-mana. Nah, cara melatih mindfulness yang baik adalah dengan cara meditasi, yaitu latihan cara memfokuskan perhatian dan kesadaran kamu. Serius, gitu udah banyak banget penelitian yang mengatakan bahwa meditasi secara teratur bisa bikin kamu jadi mindful dan terhindar dari overthinking. Nah, jadi guys, berpikir itu baik kalau kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu. Tapi apabila berpikir berlebihan, arahnya bukan ke penyelesaian masalah ya. Jadi overthinking terhadap masa depan terjadi karena kamu gak bisa mentolerir ketidakpastian dan terlalu terpaku dengan pola kejadian di masa lalu. Tapi overthinking ini bisa diatasi dengan melihat masa depan kamu secara keseluruhan, melihat masa lalu, sadari kapan mulai overthinking, dan share pikiran kamu dengan orang lain. Oke, kita tarik garis besar dari apa yang kita udah bahas tadi. Pemikiran itu sebaiknya diarahkan untuk mencari solusi. Kalau nggak bisa sendiri, ya cari teman diskusi. Jangan biarkan pikiran-pikiran gak produktif berlarut-larut memenuhi otak kalian. Oke guys, udah selesai pembahasan mengenai cara mengatasi overthinking. Aku Wina Septiana, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.